Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Adi Saputra. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya pada teman-teman semua untuk memperkenalkan diri saya. Jadi, pada presentasi kali ini akan membahas atau mengenal lebih dalam mengenai diri saya. Saya juga akan menceritakan tentang background keluarga saya, terus juga apa sih hobi dan kesenangan saya, terus juga saya cita-citanya mau jadi apa. Ya pokoknya di presentasi kali ini saya akan banyak menjelaskan mengenai tentang diri saya. Mungkin langsung aja yang pertama, slide pertama. Di sini ada about me, tentang aku nih, tentang saya. Jadi nama lengkap saya itu Joko Adi Saputra, teman-teman semua bisa manggil saya Joko. Kemudian tempat tanggal lahir saya lahir di Jakarta, tepat pada tanggal 25 September 2005. Kemudian alamat rumah saya ada di Jalan Bangka 9B, Mampang Perapatan, yang ada di daerah sekitar Jakarta Selatan. Kemudian status saya adalah sebagai mahasiswa aktif Pendidikan Masyarakat FIP UNJ angkatan 2023. Kemudian semasa SMP juga saya pernah meraih prestasi, yaitu 3 kali menjuarai juara satu karate tingkat provinsi DKI Jakarta, tepatnya pada tahun 2018 dan juga tahun 2019. Kemudian juga pengalaman organisasi saya juga pernah menjadi anggota OSIS selama 2 periode, yaitu pada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 hanya beberapa bulan. Kemudian anggota MPK juga selama 2 periode, kelas 10, 11, dan kelas 12 selama beberapa bulan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada background saya nih. Jadi saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Anak pertama itu abang saya laki-laki, kemudian saya, dan kemudian adik saya yang paling kecil perempuan. Kemudian cita-cita saya dari kecil ingin sekali menjadi masinis. Semoga saya juga minta doa teman-teman semua, semoga setelah saya lulus saya bisa menjadi masinis atau menjadi bekerja di perusahaan kereta api tersebut. Karena saya juga suka dengan kereta api dari kecil. Kemudian semenjak SMA juga saya suka dengan hal engineering, teknik atau perteknikan atau apapun itu. Saya suka karena menurut saya itu lebih menantang, dan juga menurut saya hal teknik itu, atau mungkin ini kan ilmu dasar dari fisika ya, itu menggunakan logika kalau belajar mengenai fisika ini. Jadi saya juga suka tentang ilmu perfisikan. Kemudian tentu juga pendidikan masyarakat itu bukan tujuan akhir saya untuk meraih pendidikan saya. Tentu saya juga nanti ingin sekali mencapai gelar magister, dan juga mungkin kalau ada umur saya bisa meraih gelar profesor. Kemudian saya juga di sini suka naik gunung dan kegiatan outdoor lainnya. Di sini saya suka beberapa hal tentang kegiatan outdoor saya sih. Nanti bakal saya jelaskan di slide selanjutnya, dan ada apa aja sih dan kenapa saya suka gitu di slide berikutnya. Dan terakhir saya juga suka warna putih. Karena menurut saya warna putih itu adalah warna netral, dan warna putih itu menurut saya melambangkan kesucian. Jadi saya suka warna putih. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada aku suka apa aja nih, saya suka apa aja. Jadi yang pertama saya suka naik gunung. Nah, kenapa suka naik gunung? Karena berawal dari saya diajak oleh abang saya untuk naik gunung, karena abang saya yang lebih berpengalaman naik gunung. Dan pada masa itu saya pertama kali diajak oleh abang saya untuk naik gunung, dan gunung pertama yang saya takutkan adalah Gunung Gede yang bertepatan di Jawa Barat. Di situ saya sangat senang sekali, sangat melelahkan memang perjalanan naik gunung, tapi pada saat saya sampai di puncak, rasa lelah saya terbayarkan oleh pemandangan yang begitu indahnya. Saya dulu berpikir semasa kecil saya adalah gue mau liburan ke luar negeri nih, karena di luar negeri itu enak gini gini gini. Ternyata enggak, ternyata Indonesia itu sudah cukup indah untuk dinikmati. Kemudian juga saya suka olahraga sih sebenarnya. Saya suka lari aja sih, suka running, karena menurut saya olahraga kardio itu sangat penting, apalagi saya juga suka naik gunung, jadi ada berkesinambungan antara naik gunung dan olahraga lari. Kemudian juga saya suka motoran. Ya, di sini anak laki-laki saya yakin juga pasti kebanyakan orang laki-laki suka motoran, suka naik motor atau touring segala macam. Pokoknya saya suka naik motor. Saya juga pernah naik motor itu dari Jakarta sampai Bogor. Saya pernah juga waktu itu sampai Semarang, tapi itu bersama ayah saya. Dan itu pengalaman yang sangat menyenangkan sih menurut saya, naik motor jauh-jauh seperti itu.
asal ada selamat dan ya pokoknya faktor keselamatan itu penting. Jangan lupa kalau teman-teman naik naik motor ya pastikan faktor safety-nya itu harus aman ya, menggunakan helm, mengecek kelengkapan motor dan pastinya kesehatan motor. Kemudian fotografi, saya juga suka fotografi sih, saya juga suka foto apa objek-objek tertentu. Yang paling saya suka itu saya adalah suka memfoto pemandangan. Tentu saja teman-teman semua di sini saya yakin suka dengan foto pemandangan karena kita bisa menikmati foto itu tanpa harus ke tempat itu karena pemandangan yang begitu indah dari Indonesia sendiri itu sudah cukup untuk kita nikmati dan sudah cukup indah sih. Bahkan salah satu negara terindah mungkin di dunia mungkin Indonesia itu. Ya pokoknya tempat terbaik adalah Indonesia sih menurut saya. Dan saya juga nanti ada beberapa tempat yang ingin saya kunjungi seperti kemana tuh ke Malang, terus juga saya juga ke Surabaya, terus ke Banda Neira saya juga ingin ke Raja Ampat. Ya pokoknya tempat-tempat yang indah itu saya ingin kunjungi. Kemudian saya juga suka traveling. Saya suka traveling itu bersama teman-teman saya. Saya suka kadang ke Bogor, kadang ke Bandung. Ya pokoknya daerah-daerah yang asik untuk dikunjungi bersama teman-teman. Karena menurut saya kebersamaan dengan teman-teman itu akan menjadi kenangan tersendiri sama teman-teman yang menyaksikan video ini karena itu akan ada memorinya ketika kalian nanti sudah dewasa, sudah tua, sudah memiliki kesibukan masing-masing. Foto atau memori yang akan teman-teman ingat adalah kenangan bersama teman-teman semua. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya yang pertama itu adalah cepat tanggap, rasa ingin tahu saya itu cukup tinggi, kemudian suka menyelesaikan masalah, kemudian bisa berpublic speaking cukup baik. Saya juga pernah menjadi MC di salah satu acara ulang tahun teman saya. Kemudian saya juga cukup mengerti tentang barang elektronik dan juga bisa mengetik cepat. Sebenarnya itu kelebihan yang tidak terlalu penting ya, cuman menurut saya itu adalah kelebihan saya yang menurut saya cukup berguna kalau saya ngetik cepat gitu. Kemudian kekurangan saya di sini kekurangan saya adalah saya itu kurang bisa berbahasa Inggris. Saya itu bahasa Inggrisnya kacau. Saya juga kurang apa ya? Mungkin saya nanti akan belajar bahasa Inggris sih. Dan saya juga akan usaha untuk selalu belajar bahasa Inggris karena menurut saya bahasa Inggris itu cukup penting. Apalagi di zaman sekarang itu bahasa Inggris sangat jadi poin utama jika teman-teman mau ngelamar pekerjaan atau ingin menjadi ingin melamar di perusahaan tinggi. Kemudian juga saya kekurangan saya itu tidak suka berbaur, bukan tidak suka sih, saya tidak mudah berbaur dengan masyarakat yang tidak saya kenal. Misalkan ada orang baru nih, nah itu saya nggak bisa tuh langsung ngobrol duluan, itu saya nggak bisa. Saya kudu kenal orangnya dulu atau salah satu dari mereka, baru saya bisa berbaur dengan mudah. Kemudian saya juga kadang pelupa, tapi untuk masalah saya pelupa ini sebenarnya saya sudah bisa meminimalisir. Kemudian juga saya kurang menguasai beberapa aplikasi Office seperti PowerPoint ini. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan PowerPoint saya yang kurang begitu menarik. Jadi saya mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, gimana sih saya ngatasin kekurangan saya? Yang pertama tadi saya kan kurang bisa berbahasa Inggris ya. Tentunya saya juga ingin belajar bahasa Inggris lah. Saya sedang mengusahakan gimana sih cara biar bisa fasih belajar bahasa Inggris. Terus juga pokoknya saya berusaha keras untuk bisa belajar bahasa Inggris. Terus juga saya pelupa, saya biasanya kalau pelupa itu biasanya hal-hal kecil lah, perintilan-perintilan kayak lupa matiin air, lupa lupa nyolokin apalah, pokoknya segala macam hal-hal kecil lah. Saya juga kadang suka lupa naruh barang. Ya itu saya usahakan untuk membereskan atau merapikan jika saya lupa naruh barang dan mencatat sih kalau bisa. Oke, lanjut. Nah, tantangan dan strategi saya. Karena di sini saya merasa salah jurusan, saya harus untuk terus mencoba untuk memahami tentang dunia penmas ini. Nah, untuk yang saya kurang bisa bahasa Inggris ini, saya tentunya harus selalu belajar bahasa Inggris. Terkadang saya juga suka nonton film atau baca-baca teks tentang bahasa Inggris. Oke, yang terakhir, terima kasih teman-teman semua yang udah menyaksikan presentasi saya kali ini. Di sini ada suatu quote, ini ada quotes yang saya bikin sendiri sih. Menurut saya ini cukup relevan lah. Quotes-nya gini, teruslah belajar sampai dirimu merasa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Mungkin teman-teman bisa merenungkan itu semua karena menurut saya ini adalah sebuah gambaran yang bisa saya rasakan sendiri. Oke, mungkin sekian aja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.